Nikita Mirzani diponis 4 tahun, terus yang menjual skincare-nya tidak ada apa-apa, tidak ada dihukum. Haha, negara macam apa ini nih? Apakah undang-undang TPPU yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani yang telah diputuskan bahwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah ya kan melakukan TPPU akan diungkap kembali di sidang naik banding? Jawabannya tidak, berdasarkan para senior-senior lawyer yang berbicara, katanya tidak, guys. Tetapi ini masuk akal. Sesuatu yang sudah disahkan atau sesuatu yang sudah diputus bahwa ini tidak terbukti di dalam persidangan, ketika orang itu naik banding, ya pastinya tidak akan dibahas lagi. Ngapain dibahas lagi gitu loh. Kalau sampai itu dibahas lagi dan dikeluarkan lagi di naik banding oleh JPU, ya ini ada masalah, ini ada apa dengan hukum Indonesia, kan begitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya kedua adalah, mungkinkah Nikita Mirzani bebas? Bebas dalam arti bebas secara keseluruhan, saya nggak tahu. Tapi kalau hukumannya diturunkan, kemungkinan besar gitu loh. Jadi karena ini kan hukuman 4 tahun itu kan udah maksimal tuh. Jadi kalau misalnya naik banding, ya kemungkinan akan bisa berturun gitu loh ya. Ya moga-moga misalnya putusannya 1 tahun, sedangkan Nikita Mirzani udah menjalani 8 tahun, kan tinggal 2 bulan lagi kan. Jadi akhirnya akhir tahun ini kan Nikita Mirzani bisa bebas kalau dituntutnya akhirnya dari hasil sidang naik banding itu dijatuhkan hukuman 1 tahun gitu loh. Tapi kan kita berharapnya, karena kasus Nikita Mirzani ini banyak fakta-fakta di persidangan itu dihilangkan oleh JPU. Salah satu contoh di dalam rekaman itu kan minta tolong, tapi kan di JPU bilang tidak ada. Reza Grades mengatakan minta tolong. Jadi ya agak aneh aja gitu loh kan. Tapi ya kita lihat aja ya persidangan yang menarik ini, dan tentunya kita berharap Nikita Mirzani akan bebas di sidang banding nanti. Oke guys, thank you. Tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Cheerio. Saya akan ke Pondok Bambu hari ini. Ya Allah, ini aki-aki satu ngapain? Astagfirullahaladzim. Lu ngapain aki-aki ke situ? Pakai ngecek-ngecek ala-ala ada tahanan yang bebas gitu. Itu bukan urusan lu juga. Mendingan lu di rumah, ya bersihin rumah, nyikat WC gitu. Jalan aja lu udah susah, aki-aki lu tuh udah ujur. Udah nggak usah repot-repot. Bukan kerjaan lu, anjir kocak. Sidang gugatan 4 tahun penjara dan 1 miliar ini yang diberikan ataupun yang divoniskan oleh majelis hakim tidak akan terhenti di sini saja, karena kita ketahui para pengacara dari Nikita Mirzani berusaha untuk memperjuangkan bukan hanya PH-nya Nikita Mirzani saja, tetapi ada beberapa orang-orang yang berada di balik hukum. Mereka juga meminta dukungan masyarakat untuk memperbaiki sistem yang ada di pengadilan. Jadi intinya ini kasusnya Nikita Mirzani bukan lagi perkara tentang adanya orang yang ceplas-ceplos atau kurang ajar di dalam pengadilan, melainkan sistem dari peradilan tersebut. Ini sungguh membuat kejutan dan gebrakan yang luar biasa, bahwa kasus Nikita Mirzani ini akan berlanjut, dan kita ketahui pasti Dr. RG sebagai orang yang berada di dalam pusara ini tidak akan bisa tertidur dengan nyenyak. Karena mau bagaimanapun ternyata dari awal pelaporan atau itu sebagai pemerasan, kemudian pemerasan itu tidak terbukti, dan TPPU pun, jaksa penuntut umum pun juga tidak bisa membuktikan bahwa terjadi pemerasan di sana. Kemudian akhirnya Nikita Mirzani didakwa dan dijebloskan ke dalam penjara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Lucu juga, dituntut untuk sebuah pemerasan,
di persidangan adalah tentang pencucian uang, dan pada akhir hasilnya adalah undang-undang ITE, jeratan undang-undang ITE. Asyik dan mengasihkan juga, dan saya kira ini adalah sebuah kelucuan hukum yang dipertontonkan di masyarakat. Apakah mereka tidak tahu bahwa media sosial adalah salah satu jembatan bagi kita-kita, masyarakat yang ada di bawah, di mana kita ketahui di dunia pertelevisian sudah tidak seperti dulu, kebebasannya terboikot oleh sinetron-sinetron yang tidak ada manfaatnya, bahkan berita-berita yang menunjukkan ataupun mengungkapkan fakta yang terjadi di masyarakat itu pun dibungkam oleh, tidak tahu siapa yang membungkam. Bagaimanapun, media sosial adalah salah satu senjata kita untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita. Gambaran yang diberikan kepada kita pengadilan Nikita Mirzani ini adalah gambaran arti bobroknya pengadilan di Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Mau dikatakan ini mau dikatakan adil juga nggak adil. Karena kita ketahui bukti-bukti yang disuguhkan bahwa sebenarnya Dr. RG ini mencari Nikita Mirzani karena dia takut produknya akan direview ataupun disampaikan ke publik, karena itu nanti akan berdampak di mana Dr. RG menyadari bahwa produknya itu tidak sesuai. Tidak sesuai begitu. Jadi itu nanti bisa tersandung yang namanya hukum. Jadi di sini itu sebenarnya ketakutan dari Dr. RG sebenarnya. Kok larinya ini ke pemerasan, tetapi pada faktanya pemerasan itu tidak terkena kepada Nikita Mirzani. Bahkan pencucian uang yang digadang-gadang adalah sebagai tuntutan untuk Nikita Mirzani ataupun memberatkan juga tidak terbukti di sana, tanpa dari pihak Nikita membuktikan dirinya bukanlah sebagai terkena TPPU, tanpa pembuktian dari pihaknya Nikita Mirzani. Tetapi dalam persidangan tersebut telah terbaca tidak ada yang namanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang menggemparkan, ternyata Nikita Mirzani didakwa atas pelanggaran undang-undang ITE. Kan yuk. Oke lah, inilah channelnya emak-emak yang suka drama Korea. Aku akan terus memberikan update-update yang agak ringan dan simple dan bisa untuk dipahami oleh kita-kita. Oke, salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumet juga. Nikita Mirzani divonis 4 tahun, terus yang menjual skincare-nya tidak ada apa-apa, tidak ada dihukum. Haha, negara macam apa ini nih? Padahal udah jelas loh, udah jelas skincare-nya tuh berbahaya, tapi kenapa tidak dihukum? Harusnya adil dong, ya kan, sama-sama dihukum gitu. Nah, itu yang menjual hidroquinone, yang overclaim, ya banyak tetek bengek yang lain lagi, aman-aman baik. Aku heran, bukan aku membela Nikita Mirzani, cuman aku mempertanyakan hukum di Indonesia ini kayak mana sih sebenarnya? Masa bisa-bisanya yang jelas berbahaya aman-aman baik, bisa pergi sana sini, bisa nge-mall, bisa jualan, sementara yang nge-review malah masuk penjara. Kayak mana tuh? Ada yang bisa jelasin enggak? Aku masih tidak ngerti sampai sekarang, sampai detiknya aku tidak ngerti, tolong ya. Itu pengacara RG kok bisa ya dia buka rahasia RG gitu. Katanya kalau misalnya RG itu tidak pernah meminta bahwa Nikita Mirzani mau dihukum berapa tahun gitu. Dia hanya mengatakan berapa tahun pun Nikita Mirzani divonis, yang penting dia dinyatakan bersalah. Tidak ada request berapa tahunnya, kata yang penting dinyatakan bersalah. Kok bisa seperti itu ya, heran aku. Pengacaranya loh yang bilang. Pengacaranya yang bilang loh katanya. Kok bisa? Pantesan aja ada tuntutan 11 tahun, vonis 4 tahun, udah gitu kasusnya nggak jelas. Nggak jelas apa kesalahan Nikita Mirzani. Coba pakai logika teman-teman. Coba pemerasannya di mana? TPPU-nya di mana? Tindak membuka rahasianya di mana? Apakah rahasia? Apakah ini sebuah rahasia bahwa Nikita Mirzani merepost produk-produk yang memang, mohon maaf, yang memang katanya sudah dari awal juga diketahui orang banyak bahwa produknya bermasalah. Nah, kenapa coba? Nikita Mirzani kan nggak pernah membuka rahasia. Semua orang udah tahu kok. Heran gue.